Zize, Apaan sih? lu emang bener-bener lu ya. Lu gak malu apa? Lu tuh udah punya suami, lu kenapa yang ngerebut mantan gue? Apaan sih? Siapa sih yang... Siapa itu Salim. Lu ngerebut mantan gue dari Salim juga mau sama gua, bukan gua. Lu gak tau malu, segala nyepil-nyepil begitu. Hah? Apaan sih? Salim juga mau. Videonya udah kesebar, lu gak usah kayak gitu lagi. Video Lu gak yang kasihan mana? sama gue capek diselingkuhin terus sama mantan-mantan gue. Lu gak kasihan sama cowok masih kecil. Ya gue tahu, tapi kan gue tahu maksudnya kayak gue tuh dia Salimnya juga mau, terus Satrianya juga mau. Sorry, kok Satria? Ya gue tahu itu lu bertiga. Enggak kayak gitu. Gila, Arhan kurang apa anjir Zize. Gila, dia udah ganteng banget. Satu Indonesia suka sama Arhan Zize. Iya gue tahu. Cuma kayak gue sorry banget, tapi si Salim sama Satria juga mau sama gue karena kita mau main bertiga awalnya. Emang bener-bener gak ada malu. Lu gak kasihan Bukan- sama cewek-cewek di luar sana. Lu gak kasihan sama gue. Mental health gue kena Zize. Ya gue tahu. Emang video apaan sih yang viral? Perasaan gue kagak ngapa-ngapain deh. Video ini deh. Bojomu iki pancen gatel Han Arhan. Dari awal pernikahanmu kue excited dewe, sedangkan bojomu bodoh amat karo excitedmu. Tapi kue tetap bertahan dengan tingkah laku bojomu dan sekarang kue bener-bener diselingkuhi dengan beberapa bukti chat. Pancen bojone Arhan iki wonge gatel, Arhan iki wonge kalem. Secara fisik dekne juga ganteng, secara karir juga apik, followers terbanyak dalam bidang sepak bola di Indonesia. Tetep wae iso diselingkuhi cuk, pancen wae doan saiki iki gatel-gatel pancen anjing. Nah iki salah satu bukti chat, silahkan kalian baca sendiri. Aku ora lega nek kon maca iki kabeh, soalnya iki konten bal-balan di luar dari konsep cuk. Tapi kenapa aku bahas iki? Soalnya pancen emang sengit kayak karo nek ono masalah wedokan kok ngene cuman wis dadi bojone wong terus gelem selingkuh kok iki cuk murahane pok. Nah, saiki pertanyaanmu loh, kira-kira piye nek kowe ndek bojo kaya iki, koyo bojone Arhan? Nah, aku ya tak gas terus. Wes intinya semangat terus buat Pratama Arhan, luru bojo maneh sing luwih ayu, luwih jos, sing luwih gede. No baper no anarkis. Tahu baper apa Han Arhan? No anarkis, enjoy football, your career. Mohon maaf nih, sebelumnya aku nggak pernah urus yang beginian tuh nggak pernah. Tapi ini karena masalah hati seorang laki-laki dan dia pemain timnas Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia. Aku harus turun tangan. Aku bersamamu Arhan. Kandaku, abang daku, aku bersamamu. Kudukung kamu Arhan. Ih, kalau betul kamu diduain, masa aduh. Gak habis pikir aku. Kok bisa itu loh? Zulfah. Siapa sih nama istrimu itu? Ziza. Bukan main, banyak betul yang nungguin Arhan di luar sana. Kamu gak seberapa, Dinda. Apa juga sih kamu, Ziza? Arhan tersakiti, satu Indonesia merasakannya. Untuk untuk istrinya Arhan ya, Ziza ya. Kamu gak cocok sama Arhan, kamu cocoknya sama Adebayor. Klarifikasi Aziza Zize berarti Rachel V-nya hancur sendirian dong. Sekarang gue mau gibah lagi seperti biasa, yang gak mau ikut cabut aja deh. Gue udah bener-bener gak tahu ya berapa banyak konten yang udah gue buat hari ini beserta konten-konten yang udah di take down sama TokTok. Gue gak tahu lagi. Gue semalaman dibikin gak tidur gara-gara kasus ini ya. Kalian juga kan ngaku lu. Tiba-tiba siang-siang dikagetkan oleh story Instagramnya si Arhan dan repostannya si Aziza. Sekarang ditambah lagi storynya si Aziza bikin klarifikasi. Klarifikasi tersebut ya, si Zize tuh ngomong kalau rumah tangganya itu baik-baik aja. Dia bilang terima kasih karena sudah mendoakan saya dan suami saya. Terima kasih atas perhatiannya, bla bla bla, kayak gitulah yang tadi kalian baca. Pertama, gue turut seneng ya kalau ternyata rumah tangga mereka itu memang betul baik-baik aja dan kemarin itu cuman berita-berita fitnah, isu dan segala macam. Tapi permasalahannya videonya kesebar dan kita semua pegang buktinya masing-masing. Dan gue nggak ngerti gimana konsep rumah tangga yang setelah diterpa isu perselingkuhan, bahkan bukan isu ya, ternyata benar-benar selingkuh gitu, terus tiba-tiba baik-baik aja rumah tangganya. Rumah tangga macam apa yang habis ada kasus perselingkuhan terus baik-baik aja? Gue curiga tapi gak mau seuzon dan gak mau berspekulasi, tapi gue curiga. Gimana gak tuh? Kira-kira tekanan apa ya yang didapetin sama si Arhan gitu? Apakah karir kamu terancam, Arhan?
Apakah ada nama baik seseorang yang harus kamu jaga? Bener kan yang gue bilang di konten gue sebelumnya, kalau berarti tuh Rachel itu sakit sendiri, Rachel itu hancur sendiri. Sedangkan yang ngasih tahu tentang perselingkuhan itu ya si Arhan. Semoga tidur lo tenang ya Arhan. Tapi kalau kalian bilang Rachel V-nya itu hancur sendirian, menurut gue iya dia hancur ya. Tapi kita juga nggak tahu si Arhan juga pasti hancur ya, kan kita nggak ada yang tahu hati seseorang kan. Cuman gue yakin banget sehancur-hancurnya Rachel V-nya, sehancur-hancurnya Buna sekarang, dia pasti nggak akan lama kok hancurnya. Besok juga dia bakal ceria-ceria lagi, bakal bangkit lagi. Gue tahu Rachel V-nya itu adalah perempuan yang kuat. Di klarifikasinya si Zize itu juga ditulis ya, terima kasih udah mendoakan saya dan suami saya, terima kasih atas perhatiannya gitu ya kan. Hei, gue mau ngomong, gue nggak ngedoain lu, gue ngedoain Arhan sama Rachel, nggak ada gue ngedoain lu, nggak ada. Dan di klarifikasi itu lu bilang perhatian dan doa terhadap saya dan suami saya. Sejak kapan lu ngakuin Arhan sebagai suami? Gara-gara kasus ini baru lu nganggap dia suami? Baru setelah ini nih lu nge-repost laki lu ngeposting laki lu gitu, baru gara-gara kasus ini gitu udah dianggap jadi suami sekarang si Arhan. Maren-maren lu kemana aja mbak? Udahlah guys, emang zaman sekarang tuh kalau ada seleb atau artis gitu ya yang diterpa isu perselingkuhan begitu-begitu, udah gak usah dipercaya deh. Semuanya sama aja, cuma nyari caper publik doang. Tapi jujur ya, gue lebih percaya sama Buna, gue lebih percaya sama Rachel V-nya. Karena Rachel itu gak mungkin sedrama ini, karena dia tuh tidak sekanak-kanakan ini cuman gara-gara hubungan dia sama Salim tuh putus. Udah deh netizen, percuma kita ngejulitin Arhan, ngebelain Arhan, percuma. Ya, lupakan politik, kita beralih kepada sepak bola. Dunia sepak bola dikejutkan dengan isu perselingkuhan ya yang diduga dilakukan oleh istri dari Pratama Arhan. Semua media sosial, bahkan mungkin televisi ya, memberitakan terkait dengan isu perselingkuhan ini. Ya, memang sangat disayangkan kalau memang isu ini benar ya. Tentu ini akan sangat mengganggu konsentrasi terkait dengan persiapan Pratama Arhan di ajang kualifikasi Piala Dunia bulan September nanti saat melawan Arab Saudi dan juga Australia. Ya, semoga saja kabar ini segera berakhir ya teman-teman. Hola, gue mau jelaskan kenapa gue bikin hashtag I stand with Arhan. Karena untuk gue, Arhan itu adalah aset negara, kita butuhkan untuk timnas. Jadi timnas butuh dia, dia butuh timnas. Dan kita semua fans sepak bola Indonesia, fans timnas, pengen lihat Arhan tampil optimal. Dengan kasus kayak gini, ini murni dukungan untuk Arhan biar dia tetap kuat, biar melewati ini semua, biar dia tampil optimal di kualifikasi nanti. Tapi tidak memberi gue hak untuk menilai apa yang terjadi di dapur mereka. Oke, kalian juga tidak. Jadi kita tidak punya hak untuk ikut campur dapur orang lain. Mari kita ngurus dapur masing-masing, itu udah cukup puyeng. Oke? Thanks. Rehat dulu bahas politiknya. Ada misi yang lebih penting. Misi menyelamatkan hati Arhan. Gila sih ini. Kurang apa lagi coba Arhan? Ganteng iya, tenar iya, berprestasi apalagi. Masih saja diselingkuhin. Astagfirullahaladzim. Jijah. Lu nyari kayak apa lagi? Dikasih yang seperti ini malah mencari bad boy. Aduh, bad boy coba. Ya, ini mungkin salah satu ujian ketika timnas akan lolos ke Piala Dunia. Ada saja ujiannya. Tapi tenang Arhan, satu laki-laki di Indonesia sakit, kita sakit semua Arhan. Satu pemain timnas sakit, kita sebagai supporter sepak bola yang mendukung timnas Indonesia sakit. Kami bersama Arhan. Nanti kami bikin hashtag Save Hati Arhan. Iya, gue tuh nggak tahu dan gue cari tahu sih videonya tuh nggak ada. Lagi pula gini loh, walaupun emang bener selingkuh dengan si Salim, si Rachel V-nya ini harusnya kasih bukti yang akurat, jangan menggiring netizen ataupun warga-warga sekitar ya, ataupun manusia-manusia yang
pengen tahu fans-fansnya si Zize ataupun fansnya si Arhan ataupun fans yang lain-lainnya itu jadi kayak berantem, ribut. Ini kan puncaknya dari si V-nya, Rachel V-nya yang ibu 2 anak apa ibu 3 anak, gue nggak tahu lah itu ya, si selebgram 1 biji itu. Yang dari dulu tuh pansos mulu, heboh banget di sosial media gitu kan. Kalau kasih bukti yang akurat gitu, kalau emang ada bukti selingkuhnya dikasih, jangan menggiring opini yang enggak jadinya. Itu kan rumah tangga mereka, jadinya kan kayak menggiringnya nggak bener. Kalau emang selingkuh tuh kasih buktinya, fotonya langsung up ke sosial media, jangan nanggung gitu loh. Emang kelakuan selebgram tuh makin lama makin aneh, gengs gitu. Gue sih teman gue banyak lumayan selebgram gitu, jadi kayak gue tuh ngeliatnya tuh, aduh apaan sih gitu-gitu kan. Aduh. Jadi gitu, yang kayak gue bilang ya V-nya, Rachel V-nya. Kalau kasih bukti tuh, nih kalau gue nih, kalau emang bener ya selingkuh nih pacar gue ataupun laki gue nih ya masalah satu selebgram yang udah nikah ataupun teman deket gue, apalagi teman deket gue nih nggak nanggung gue nggak nanggung, gue langsung kasih buktinya semuanya, lempar ke netizen, makan nih gitu. Rachel V-nya versus Salim versus video viralnya Aziza alias Zize. Gue mau lanjutin gibahan gue yang tadi di TD ya sama TokTok. Tadi itu gue udah upload 2 konten guys, yang satu subuh, yang satu tadi pagi sekitar jam 7 pagian. Nah dua-duanya itu kena TD dari TokTok. Jadi udahlah langsung kita lanjutin aja ya. Kalian udah tahu belum postingan story terbarunya Arhan yang di-repost sama si Zize? Astaga Arhan, gue udah belain lu di 2 konten TokTok gue ya, ampe di TD sama TokTok, tapi ternyata lu malah bikin story yang menggemparkan dunia. Astaga. Oh tahu Arhan, lu nggak minta dibelain sama netizen? Enggak, cuman ya, gregetan aja gue, rasanya pengen gitu. Kan lu tahu sekarang TokTok sama IG sama X lagi digemparkan sama berita lu, berita bini lu, berita Rachel V-nya, berita Salim, tetep aja lu bang, harga diri. Weh Arhan, kata gua mah lu pilih ya, lu mau pisah sendiri apa mau dipisah sama netizen. Ini 2 orang ini nih sebenarnya sama-sama pemain guys, yang satu pemain bola, yang satu pemain jantan birahi. Itulah ya guys pentingnya menikah dan punya pasangan yang setara gitu. Setidaknya setara dalam hal hati dan effort gitu. Setidaknya tuh supaya harga diri tuh gak patah gara-gara salah satunya gitu loh. Salim tuh siapa sih kalau bukan karena Rachel V-nya, kalau bukan karena Buna? Terus Aziza Zize tuh siapa sih kalau bukan karena si Arhan? Maksud gue gini loh ya Bang Arhan ya, kalau emang lu mau bayan gitu ya udah di balik layar aja, jangan kita pada tahu. Udah tahu kita lagi pada kepanasan nih ya, lu tuang lagi tuh minyak ya, lu tuang lagi minyak tanah. Gimana? Waduh. Ditambah lu sekarang ngeposting begitu H+1 huru hara, belum H+1 malah. Itu tadi beritanya baru subuh kan, tadi boomingnya tuh baru subuh kan. Terus tiba-tiba sekarang siang-siang lu ngupload story begitu. Gue curiga nih, jangan-jangan nih si Arhan ini dapat tekanan gitu. Tahu kan dari siapa? Tapi udahlah netizen lah, belajar aja dari kasusnya si Anas ya. Kalau lakinya emang masih mau maafin, emang masih mau kasih kesempatan ya. Mau lu ngejulit sampai bebusa, mau lu ngetik, mau lu belain sampai kayak gimana pun tetap kagak kedenger. Mau kita marah-marah sampai nek pitam kayak gimana juga kagak ada intinya. Kasian banget ya jadi Rachel V-nya, jadi Buna. Maksud gue juga gini, kalau emang si Arhan emang masih mau memberikan kesempatan untuk istrinya gitu, ngapain dia ngasih tahu Buna? Biar apa? Biar sakit sendirian gitu. Lu bayan karena lu dalam status pernikahan gitu, sedangkan Buna harus sakit sendirian, menanggung sendirian karena dia diselingkuhinya karena masih dalam masa pacaran. Ini juga siapa yang pertama kali ngeviralin nih kasus gitu ya kan, sampai geger begini tuh siapa yang ngeviralin tuh? Lu lihat no, lakinya juga masih mau bayan, masih mau maafan. Ngapain kita yang huru hara? Ya, itulah netizen Indonesia. Mereka tahu semuanya. Jadi ada rasa kesal ketika Arhan mengupload sebuah status di media sosialnya ketika peristiwa atau isu ini masih hangat-hangat. Arhan posting sesuatu yang menurut mereka seharusnya tidak dilakukan. Ya, terserah netizen ya. Ini asli ya, dari malam, pagi, siang, sore yang dibahas Arhan dan Aziza. Sebenarnya aku nggak peduli, karena aku lagi nunggu nih ya, timnas Indonesia akan main di pertandingan pertama kualifikasi Piala Dunia. Berharap ada kejutan Indonesia bisa menang, bisa memetik 3 poin. Rupanya kejutannya datang sekarang, yaitu Aziza nyelingkuhi si Arhan. Sekali lagi aku bilang nggak pala peduli. Cuman karena si Arhan ini pemain timnas Indonesia, aku fans timnas. Nah ini kan bisa mengganggu performa Arhan di timnas Indonesia gitu. Sebenarnya dari pertama mereka menikah, ini sebenarnya aku udah agak ada yang ganjil gitu. Cuman nggak aku sebutkan aja. Ya kita tahu sendiri sih, Aziza ini kan memang banyak kawannya. Bukan hanya kawan cewek, tapi kawan cowok juga. Yang katanya mungkin sahabat, tapi macam nggak dibatasi gitu kedekatannya. Ya jadi misalnya terjadi hal-hal seperti ini, ya udah nggak kaget lagi. Tapi yang lucu, yang orang bahas tentang wah Arhan, Chef Arhan segala macem,
Kasihan Arhan. Ujung-ujungnya beberapa jam lalu si Arhan dan Aziza ini sama-sama posting foto mereka pada saat awal menikah. Ya, yang ini mengindikasi bahwa kayaknya mereka udah berdamai. Ya mungkin Arhan ini kan hatinya baik. Mungkin Arhan memberikan kesempatan kedua buat si Ziza. Clear, selesai. Udah netizen nggak usah menggiring ke sana ke sini. Aku rasain udah selesai lah antara mereka. Jadi nggak usah ribet lagi kalian. Nggak usah berseliweran terus di beranda TikTok aku. Pening juga nengoknya. Kita bersama Mas Arhan. Yang sabar ya Mas. You deserve better Masku. Stay fokus dan berjuang untuk timnas Garuda aja Mas. Masih banyak cewek baik dan tobrut kok. Yang kemarin tobrut kagak, tapi dipamer-pamerin. Tae. Tapi kalau dipikir-pikir kasihan juga Mas Arhan. Masa pisah bukan karena orang ketiga, tapi karena main bertiga. Wow guys. Gua mau on beat ampe nggak jadi. Kenapa? Karena gua lihat di beranda gua isinya tuh Arhan Ajijah guys. Kalian bayangin spek Arhan label timnas Indonesia diselingkuhin guys. Kalau memang kabarnya itu benar, ini adalah hari patah hati seluruh pria se-Indonesia. Jadi gua mikir sekarang sekelas Pratama Arhan, pemain timnas Indonesia, diselingkuhin, apalagi gua sekelas tukang ojol guys. Menurut kalian gimana guys? Sabar ya Mas Arhan, kami pria di Indonesia mendukungmu. Garuda di dadaku. Baru juga netizen istirahat lagi nontonin si Fahaju El Rumi seru-seru. Ini malah netizen dikasih tugas berat. Masalah Arhan Pratama sama Zize. Suruh nyari tahu netizen. Jadi si Fahaju El Rumi dewasa ya. Kalian harus ngerti netizen ada tugas lebih berat. Ini masanya belum terungkap nih. Masanya masih simpang siur beritanya. Jadi netizen harus turun tangan, membuka semua platform, jari-jarinya harus buka, cari-cari second account orang-orang mereka ini supaya terungkap jadi satu konklusi. Ya kan? Netizen yang berat nih tugasnya nih, si Fahaju El Rumi. Jadi kalian jangan nggak dewasa. Jangan nggak dewasa kalau netizen nggak fokus kalian. Bukan netizen udah nggak sayang kalian, enggak. Netizen masih sayang sama kalian. Netizen sangat senang kalian hadir. Cuman nih Bang Arhan nih butuh support system. Jadi netizen harus turun tangan nih memastikan ini supaya nggak jadi fitnah, nggak jadi simpang siur. Netizen harus fokus. Oke, si Fahaju El Rumi dewasa, sabar, netizen will be back. Kita fokus Bang Arhan. Bang Arhan, kami datang mendukungmu Bang Arhan Pratama. Ya, salut ya teman-teman sama kekompakan para supporter timnas Indonesia yang bahkan mereka masih tetap mendukung Arhan Pratama ya. Pratama Arhan untuk tetap kuat ya menghadapi isu perselingkuhan ini. Ya, jadi memang ini tentu berkaitan dengan bagaimana persiapan timnas Indonesia saat di kualifikasi Piala Dunia Grup C zona Asia ya. Karena bagaimanapun juga tenaga dari Pratama Arhan ini sangat dibutuhkan di tim ya teman-teman. Satu pria tersakiti, semua pria merasakan. Ya, Pratama Arhan trending di X karena kelakuan istrinya yang selebgram itu. Yang kata ayahnya si anak baik, si anak soleh. Ya, gila sih itu beritanya ya. Sampai ada kata trisam gitu kan. Terus ada video pici S-nya gitu ya. Ini gila banget sih. Ya gimana tidak ya. Soalnya ini kan Indonesia itu akan berhadapan dengan Australia dan Arab ya di kualifikasi Piala Dunia sebentar lagi. Tapi ada aja berita miring tentang salah satu pemain timnas kita. Emang paling bener sih aset-aset timnas ini kita harus dijauhkan dari selebgram problematik ya. Sampai lihat Coach Justin pun sampai posting ya. Coach Justin sampai posting, padahal Coach Justin itu gak pernah ngurusin hal-hal beginian. Tapi kalau udah urusan timnas itu kan, Coach Justin udah timnas, emang udah gak bisa diraguin lagi. Selesai itu si Zize. Duh gila mana ya? Ini lu pada komen ya, bang, El Bucin lagi set bang, El Bucin lagi sedih, El Bucin. Nih bentar ya, gue disclaimer dulu nih. Ini gue pengen jadi seorang pandit yang bahasnya bola aja. Ini kenapa jadi kayak infotainment ini, jadi kayak check and berisik banget. Jadi kayak check and recheck ini. Ganti lah ini jadi gosip favoritmu ya, nama akun gue. Jadi singkatnya ya, El Bucin kita si Arhan, kabarnya ya, gue nggak tahu, gue nggak mau so tahu juga. Beredar banyak screenshot di Twitter maupun di sosial media manapun ya. Kalau salah satu penggawa timnas kita itu diselingkuhin. Dan parahnya lagi katanya, gue nggak tahu ini seakurat apa beritanya.
dia bertiga mainnya, bertiga. Ya lu ngerti lah yang gue maksud main bertiga apaan ya. Jadi gue gak mau terlalu ngarah ke sana balik lagi. Karena gue bukan akun infotainment nih, tolong. Gue cuma mau fokusnya adalah gimana caranya kejadian ini itu gak berpengaruh ke performanya Arhan. Mengingat dia udah di Suwon jarang main, di Indonesia ada berita begini. Kasian sih gue jadi Arhan ya. Yuk teman-teman kita support Arhan karena ini udah di luar sepak bola ya. Dan kita juga jangan terlalu mencampuri urusan dari rumah tangganya dia. Yang kita lakukan sebagai fans timnas adalah dukung dia. Semoga ini nggak berdampak panjang untuk karirnya dia. Buat lo yang pada tahu kronologi lengkapnya boleh komentar ya. Bangkit Arhan, comeback, semangat Arhan. Oke guys, jangan lupa di follow untuk update selanjutnya. Terima kasih. Arhan istrinya Ajijah selingkuh. Prediksi gua akhirnya terjadi dan gilanya cuy, ada video callnya. Shit man, gue baru ngeliat tadi kayak Jadi pembahasannya adalah gini teman-teman. Lu tahu Arhan, dia adalah orang desa yang merintis karir jadi pesepak bola sampai terkenal. Dan apa, si Arhan itu sebucin itu loh. Si effort itu loh. Gue sebagai laki-laki sih tersakiti banget sih ngelihatnya. Astaga gitu. Ajijah, kenapa sih lu gitu? Maunya sama combro gitu. Ada yang superhero, lu malah yang bad boy gitu. Kurang gede? Enggak, buset. Bahkan akun Glenn Waton itu sudah mengucapkan yang kuat ya Arhan. Gue sebagai laki-laki patah hati. Mungkin si Indonesia bakal patah hati semua laki-laki gitu. Jadi kayak fuck the hell. Rata-rata ada yang mengatakan bahwa ini akan menjadi hari patah hati bagi laki-laki seluruh Indonesia. Karena orang yang disakiti ini adalah pemain timnas Indonesia yang merupakan dengan jumlah follower terbanyak. Jadi memang tidak salah ya kalau mereka jadikan isu perselingkuhan dari istrinya Pratama Arhan ini menjadi hari patah hati se-Indonesia bagi kaum lelaki. Kabar kurang baik datang dari salah satu punggawa timnas Indonesia, yakni Pratama Arhan. Telah ramai di beberapa media sosial bahwa Arhan tengah mendapat ujian dalam rumah tangganya. Tetap semangat dan terus fokus untuk karirmu Arhan. Lampiaskan semuanya saat lawan Arab Saudi nanti. Arhan capek-capek latihan lempar jauh, yang kejauhan si Zize-nya. Aduh ya Allah, Arhan login lu pakai nanakor juga gue nggak apa-apa, gue bebas lu, ayo gue temenin Han, gue temenin. Mana happy anniversary lagi ya semuanya. Orang selingkuh aja udah aneh. Ini selingkuh pas udah punya suami, selingkuh sama orang yang udah punya pacar, dan pacarnya itu sahabatnya dia, dan selingkuhnya nggak cuman ke satu orang, tapi ke dua orang. Dimana mereka dua orang ini punya pacar yang sahabatnya dia dua-duanya juga. Selingkuhnya nggak cuman jalan ke mall gitu, kurang. Selingkuhnya main ngeos bertiga. Wow. Standing applause. Kita berdiri standing applause. Orang-orang yang akhir-akhir ini diberitain selingkuh tuh sebutin lah siapa itu mereka selingkuhnya ternyata kurang ya. Ada yang lebih expert lagi. Kayaknya profesor di dunia ini tuh sebenarnya kurang satu ya. Profesor yang ahli dalam perselingkuhan. Siap, Mbak Profesor. Tapi kayak super mind blowing gitu loh. Kayak kok ada orang yang bisa setega itu sama sahabatnya tuh, itu kok ada. Bahkan binatang aja nggak ada kepikiran anjay main bertiga itu kayak nggak ada. Mbak otakku tuh berpikir tapi nggak nyampe. Kok bisa? Nggak bisa berhenti ngomong gila ya. Padahal suaminya dia yang sepak bola itu kayak kurang apa? Si Mbak ini kalau misalnya udah ke psikolog atau ke psikiater ya, psikolog-psikiaternya itu udah bukan jawab lagi. Makanya kamu tuh harus bersyukur. Kamu tuh punya suami orang sepak bola loh. Harusnya kamu tuh bersyukur. Udah nggak mempan kata bersyukur itu. Mbak ini kalau konsul ya juga pasti dikatain gila kamu. Masuk rumah sakit jiwa, kamu tuh udah di tahap gila anjay. Masuk rumah sakit jiwa kok mending. Aku yakin Puna dan mas-mas sepak bola ini akan move on dengan jalur udah bikin bukan ilfil lagi. Move on jalur jijik. Kalian juga orang baik, punya semuanya. Teman-teman kalian banyak dari kalangan apa sampai apa. Jadi kayaknya kok nangisin atau nggak bisa move on atau galauin orang kayak gitu tuh kayak iu gitu, kayak
iu kan. Ini ada yang lagi rame di sosial media. Kabar ini jujur buat gua kaget ya. Cuman di sini gua nggak akan bahas permasalahan itu karena terlalu panjang dan ceritanya juga masih belum jelas seperti apa. Cuman di sini gua stand with Arhan Pratama. Ya ini ujian yang berat kalau memang ini benar terjadi buat dia. Gua berharap aja di World Cup Round 3 semoga tidak membuat dia semakin jatuh dengan permasalahan ini dan terus bisa bermain secara maksimal. I'm stand with Arhan Pratama. Gua nggak mau ngejudge apa-apa karena belum tahu faktanya. Tapi kalau itu bener Arhan, pembalasan dari sakit hati itu adalah pembuktian. Sakit hatinya jangan berlarut-larut sampai mengganggu performa lu ya. Bikin dia nyesel karena udah memperlakukan lu kayak begitu. Jangan malah terpuruk berlarut-larut dan mengganggu karir lu. Ini malah jadi ajang pembuktian karir lu makin bagus. Lu itu adalah aset negara. Semoga aja beritanya kagak bener dah. Semoga aja. Wah, ini lagi rame banget bahwa ada kasus terkait dengan Pratama Arhan. Gue gak mau bahas kasusnya karena menurut gue privacy. Tapi satu hal yang gue mau bilang bahwa gue tidak sama sekali dan mengutuk yang namanya perselingkuhan. Oke, itu aja. Ya, dan kita nggak boleh gegabah dulu. Kita mesti tahu kebenaran seperti apa. Dan biarkan nanti Arhan yang menjelaskan dan mengambil keputusan, baru kita bisa tahu sebenarnya seperti apa. Oke, yang jelas gue support Arhan 100%. Semoga dia tetap kuat dan semoga dia tetap bisa, ya jangan terpengaruh terlalu banyak. Jangan berlarut-larut. Ya, dan semoga dia bisa bangkit. Karena penting sekali untuk membuktikan bahwa lu ini pemain yang hebat. Arhan ini pemain yang bisa bangkit dan dia bisa buktikan bahwa keputusan, misalkan ya, pasangan yang selingkuh itu adalah keputusan yang salah total. Oke? Gue bersama Arhan 100%. Segitu dulu. Perjalanan pernikahan Pratama Arhan dan Aziza Salsa tengah diguncang isu perselingkuhan. Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Ironisnya, kabar tak sedap ini muncul di saat usia pernikahan Arhan dan Aziza Salsa genap 1 tahun. Sebagaimana diketahui, Pratama Arhan menikah dengan gadis yang akrab disapa Zize pada tanggal 20 Agustus tahun 2023 silam. Namun kini, Zize terseret pusaran isu perselingkuhan dengan kekasih Rahel V-nya, Salim Nauderer. Dugaan perselingkuhan tersebut tersebar dan viral di media sosial. Kabar ini bermula dari komentar emoji ular Rahel V-nya di unggahan Aziza Salsa. Komentar Rahel V-nya saat ini sudah dihapus, namun jejak digitalnya masih tersebar di media sosial. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi dari pihak-pihak yang bersangkutan mengenai isu perselingkuhan Aziza Salsa dengan Salim Nauderer. Ya, sebuah kata-kata yang sangat mengerikan menurut saya ketika ada pada salah satu video tadi mengatakan binatang aja nggak bisa kepikiran sampai di situ ya, bermain 3 orang. Wow. Ya teman-teman, sudah kita menyimak bersama. Tentu teman-teman punya pandangan tersendiri terkait dengan video ini ya. Harapan kita semoga peristiwa ini, isu perselingkuhan istrinya Pratama Arhan jangan sampai mengganggu ya. Jangan sampai mengganggu persiapan dari Pratama Arhan. Jangan sampai gara-gara kasus ini Coach Sintayong batal memanggil Pratama Arhan untuk bergabung bersama Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia Grup C Zona Asia. Biar bagaimanapun, Timnas Indonesia akan sangat membutuhkan lemparan ke dalam yang sangat-sangat mematikan dari seorang Pratama Arhan. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam waras untuk kita semua.